kembali bersama Miss Ri di video pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4. Murid-murid, pada hari ini kita akan melanjutkan topik yang sama seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai puisi. Topik ini sangat menarik ya murid-murid. Nah, pembelajaran sebelumnya kalian sudah memahami mengenai pengertian puisi dan apa saja unsur-unsur pembangun dari puisi. Pada pembelajaran kali ini, Miss akan melanjutkan topik mengenai puisi, tetapi kita akan membahas bagaimana cara membaca puisi yang baik dan bagaimana memberikan tanggapan terhadap pembacaan sebuah puisi. Simak video pembelajaran berikut dengan baik ya. Semangat! Membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Murid-murid, dalam membaca puisi, lafal dan intonasi sangat penting untuk diperhatikan. Intonasi berarti tinggi rendahnya nada. Intonasi ini berkaitan dengan penekanan suara. Selain itu, ada juga lafal. Lafal berarti cara seseorang mengucapkan bunyi bahasa. Lafal berkaitan dengan kejelasan suara, misalnya saat membacakan huruf dan kata harus jelas. Murid-murid, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membaca puisi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tempo. Tempo berhubungan dengan cepat lambatnya pengucapan kata-kata. Kedua, irama. Irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi. Ketiga, mimik wajah. Mimik wajah berarti ekspresi wajah. Saat membaca puisi, mimik wajah harus menyesuaikan dengan isi puisi. Nah murid-murid, sekarang dengarkanlah Miss akan memberikan contoh bagaimana cara membacakan puisi yang ada di halaman 63. Perhatikan lafal dan intonasi saat Miss membacakan puisi ya. Pahlawanku, karya Nazriel Aziel. Aku hanya bisa berucap, terima kasih pahlawanku. Kau yang telah berjuang demi bangsa, kau korbankan jiwa raga hanya untuk sebuah kata, merdeka. Kini peringatan hari tentangmu cuma sekedar mengisi saja. Untuk menghormatimu hanya setahun sekali, tak sebanding dengan darah juangmu. Kata merdeka hanya segelintir yang menikmati hasilmu. Semua masih egoistika. Tuhan, hadirkan pahlawan baru untuk negeri ini. Biarlah rakyat jelata mengerti makna merdeka. Nah murid-murid, itu adalah salah satu contoh cara membacakan puisi. Setiap orang memiliki ciri khas masing-masing saat membacakan sebuah puisi, tetapi tetap memperhatikan hal-hal yang sudah Miss jelaskan tadi ya. Memberikan tanggapan pembacaan puisi. Kalian sudah belajar cara membaca puisi yang tepat. Sekarang, murid-murid, ayo belajar bagaimana cara menanggapi pembacaan puisi. Saat mendengarkan pembacaan puisi, murid-murid sebaiknya memperhatikan beberapa hal, seperti intonasi atau tekanan suara, pelafalan atau pengucapan, dan mimik atau raut wajah. Ada dua bentuk tanggapan, yaitu tanggapan berupa pujian dan kritikan. Miss akan berikan contoh tanggapan terhadap pembacaan puisi. Berikut adalah contoh tanggapan terhadap pembacaan puisi berupa pujian.
Nah, coba murid-murid perhatikan tanggapan terhadap pembacaan puisi berupa pujian berikut. Isinya berupa pujian-pujian dari bagaimana cara Gita membacakan puisi. Sedangkan contoh yang kedua ini merupakan contoh tanggapan terhadap pembacaan puisi berupa kritikan. Coba murid-murid perhatikan tanggapan berikut. Isinya adalah kritikan. Dan di saat kita mengkritik, kita harus menggunakan bahasa yang sopan dan alasan-alasan yang sesuai. Menulis puisi. Murid-murid sudah mengetahui bahwa puisi merupakan curahan perasaan atau pikiran yang disampaikan melalui kata-kata yang bermakna. Kamu tentu pernah berpikir atau merasakan sesuatu, bukan? Pikiran dan perasaan yang kamu alami itu dapat dituliskan dalam bentuk sajak. Sajak yang tidak terikat oleh aturan-aturan puisi dapat disebut sebagai puisi bebas. Nah, untuk menulis puisi tersebut, ada beberapa langkah yang harus kamu ikuti. Langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah tema yang menarik. Kedua, carilah sumber tema yang sesuai dengan pilihan, misalnya dari berbagai buku cerita. Ketiga, cermati objek, kemudian catatlah objek-objek yang dijadikan bahan penulisan puisi. Keempat, tentukan sajak yang akan kamu gunakan dalam puisimu, misalnya sajak silang, sajak peluk, sajak pasangan, atau sajak terus. Kelima, deskripsikan atau gambarkan objek-objek yang diamati menjadi larik-larik atau baris-baris puisi sesuai sajak yang telah ditentukan. Terakhir, gunakan diksi atau pilihan kata yang tepat. Menjelaskan isi dan amanat puisi. Menjelaskan makna puisi adalah menjelaskan maksud atau isi yang terkandung dalam puisi agar dapat ditangkap oleh pembaca sesuai tingkat pengalaman dan pengetahuannya. Sebuah puisi memiliki amanat atau pesan penting yang terkandung di dalamnya. Amanat tersebut disampaikan penulis tetapi tidak tertulis secara langsung dalam sebuah puisi. Untuk menentukan amanat dari sebuah puisi, murid-murid dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, membaca puisi secara berulang-ulang. Kedua, mengartikan kata-kata yang sulit dimengerti. Dan yang terakhir, merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat yang runtut. Itulah ketiga langkah untuk menemukan amanat dari sebuah puisi. Untuk dapat menjelaskan isi dari sebuah puisi, murid-murid sebaiknya dapat memahami tema dalam puisi tersebut. Setelah itu, pahamilah makna kata dalam puisi tersebut, sehingga murid-murid akan mengetahui apa isi dari puisi tersebut. Nah murid-murid, itulah penjelasan untuk pembelajaran hari ini. Miss harap kalian sudah memahami bagaimana cara membaca puisi yang baik, bagaimana cara memberikan tanggapan pembacaan puisi, bagaimana cara menulis puisi, menjelaskan isi dan amanat puisi. Sekian pembelajaran untuk hari ini, sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajar ya murid-murid.